Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Iswayuni, saya NIM 112. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis maudhu. Secara etimologis, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti al-ishad menggugurkan, al-tarik meninggalkan, al-ikhtira wal ikhtilaf mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara terminologis, Ibn al-Salah yang kemudian diikuti oleh Imam al-Nawawi mendefinisikan hadis maudhu sebagai hadis yang diciptakan dan dibuat-buat. Sementara itu, Mahmud al-Tahan mendefinisikannya sebagai kebohongan yang diciptakan dan dibuat serta disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dengan mengatasnamakan Rasulullah. Hadis maudhu ini menurut pendapat mayoritas ulama tidak termasuk hadis karena tidak berasal dari realitas hidup Rasul dan bahkan haram hukumnya untuk diriwayatkan. Seandainya isinya baik, maka lebih baik dikategorikan sebagai kata-kata hikmah untuk memotivasi. Yang salah di sini adalah mengatasnamakan Nabi untuk melegitimasi kebaikan yang terkandung matanya. Para ulama sepakat meletakkan hadis maudhu ini ke dalam kategori hadis yang mardud atau ditolak, disebabkan cacat pada segi perawi isi hadis. Perawinya berbohong dengan mengatasnamakan Nabi, sedangkan isinya memang bukan berasal dari Nabi. Yang selanjutnya yaitu kriteria atau ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama yaitu dilihat dari karakteristik yang terdapat pada sanad. Melalui pengakuan si pemalsu hadis itu sendiri. Artinya, pemalsu hadis dengan cara terbuka mengakui bahwa dirinya telah memasukkan hadis ini seperti yang dilakukan oleh Abu Isman Nuh ibn Abi Maryam yang telah memasukkan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan surah-surah Al-Quran. Kemudian perawinya tidak bertemu dengan orang yang diakui sebagai gurunya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Al-Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi yang telah mengaku mendengar hadis dari Isham bin Ham. Yang selanjutnya yaitu perawi dikenal sebagai pendusta. Artinya, hadis yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh seorang perawi lain yang dipercaya. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik yang terdapat pada matan. Terdapat kerancuan pada lafal hadis yang diriwayatkan, maknanya rusak. Matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan, bertentangan dengan nas Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma', hadis yang mendakwa para sahabat sepakat untuk menyembunyikan sesuatu pernyataan Rasul SAW, hadis yang menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada Nabi, matan hadis rebus sejalan atau mendukung mazhab perawinya. Karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik yang ada pada sanad dan matan. Pada dasarnya, hadis maudhu tersebut bukanlah hadis yang berasal dari Nabi, tetapi merupakan pernyataan yang sengaja dibuat atau kebohongan yang dilakukan oleh seorang perawi yang selanjutnya dinisbatkan atau ditambah pada hadis Nabi dengan tujuan atau motif tertentu. Ada yang sifatnya positif dan ada pula yang negatif. Akan tetapi sekalipun motifnya positif, karena itu bukan berasal dari Nabi, maka tindakan tersebut merupakan kebohongan atas nama Nabi, dan karenanya bertentangan dengan ajaran beliau. Dengan demikian, tindakan cara para pemalsu hadis tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan dinilai menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Indarti Rosalina, NIM 1907211000013. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor hadis maudhu. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu yaitu bertitik tolak dari hadis-hadis maudhu yang tersebar, nampaknya motivasi dan tujuan pembuatan hadis
tersebut di antaranya yaitu yang pertama faktor politik. Faktor politik bertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Khalifah Utsman dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali Syiah. Setelah Perang Siffin, muncul beberapa golongan lainnya seperti Khawarij, golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing mereka mengklaim bahwa kelompok yang paling benar sesuai dengan itikad mereka masing-masing ingin mempertahankan kelompoknya dan mencari simpati masa yang paling besar dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan interpretasi atau penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu seperti hadis-hadis tentang keutamaan para khalifah, pemimpin kelompok, dan aliran-aliran dalam agama. Yang pertama, yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah dari golongan Syiah dan Rafidah. Yang kedua yaitu faktor-faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun ada di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka inilah kemudian membuat hadis-hadis maudhu. Golongan ini terdiri dari Sindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan kebencian terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk, yaitu menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Ada yang berpendapat bahwa faktor ini merupakan faktor awal munculnya hadis maudhu. Hal ini berdasarkan peristiwa Abdullah bin Saba yang mencoba memecah belah umat Islam dengan mengaku kecintaannya kepada ahli bait. Sejarah mencatat bukti bahwa ia adalah Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Oleh sebab itu, ia berani menciptakan hadis maudhu pada saat masih banyak sahabat ulama yang masih hidup. Yang ketiga yaitu faktor kebodohan. Golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama, mereka membuat hadis maudhu atau palsu dengan tujuan menarik orang berbuat baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Mereka juga membuat hadis maudhu yang berisi dorongan untuk meninggalkan perbuatan dan dipandangnya tidak baik, dan cara membuat hadis maudhu yang memberikan ancaman besar terhadap pembuatan salah yang sepele. Menurut Al-Quran, yang dimaksud haji akbar adalah ibadah haji itu sendiri. Al-Quran surah At-Taubah ayat 3. Dengan pengertian bahwa ibadah umroh disebut dengan haji kecil. Hadis maudhu itu dibuat oleh mubaligh atau guru agama yang ingin memberi nilai kepada ibadah haji dan wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Yang keempat yaitu fanatisme keliru sikap sebagian penguasa. Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan realis
telah ikut mendorong kalangan mawali untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Selain itu, fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor muncul hadis palsu, seperti yang dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih dan teologi. Yang kelima yaitu faktor popularitas dan ekonomi. Sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikannya menarik perhatian, dia berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka, menggerakkan keinginan, juga memberikan harapan bagi mereka. Demikian juga para pegawai dan tokoh masyarakat yang ingin mencari muka atau menjilat kepada penguasa, membuat hadis-hadis maudhu untuk tujuan supaya dekat dengan penguasa agar mendapat fasilitas tertentu atau popularitas saja. Misalnya Ghiyas Ibnu Ibrahim ketika datang kepada Khalifah Al-Mahdi yang pada saat itu sedang mengadu burung merpati. Kata Jannah adalah tambahannya yang dibuat oleh Ghiyas untuk menarik simpati dari Khalifah Al-Mahdi. Para pedagang barang-barang tertentu juga membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan barang dagangannya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Salsabila, NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang melawan hadis maudhu. Usaha para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Ada beberapa usaha yang dilakukan para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu dengan tujuan agar hadis tetap eksis, terpelihara, dan bersih dari pemalsuan tangan orang-orang kotor. Di samping agar jelas posisi hadis maudhu tidak tercampur dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Di antara usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara sanad hadis. Dalam rangka memelihara sunnah, siapa saja yang mengaku mendapat sunnah harus disertai dengan sanad. Jika tidak disertai sanad, maka suatu hadis tidak dapat diterima. Kedua, meningkatkan kesungguhan penelitian. Sejak masa sahabat dan tabi'in, mereka telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan hadis yang mereka dengar atau yang mereka terima dari sesamanya. Jika hadis yang mereka terima itu meragukan atau bukan dari sahabat yang langsung terlibat dalam permasalahan hadis, segera mereka mengadakan rihlah perjalanan, sekalipun dalam jarak jauh, untuk mengecek kebenarannya kepada para sahabat senior atau yang terlibat dalam kejadian hadis. Mereka saling mengingatkan dan bermuzakarah bersama sahabat lain agar tidak melupakan hadis dan mengetahui yang sahih dan yang tidak sahih. Yang ketiga, mengisolir para pendusta hadis. Para ulama berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Orang-orang yang dikenal sebagai pendusta hadis dijauhi dan masyarakat pun dijauhkan darinya. Semua ahli ilmu juga menyampaikan hadis-hadis maudhu dan pembuatnya itu kepada murid-muridnya, agar mereka menjauhkan dan tidak meriwayatkan hadis daripadanya. Keempat, menerangkan keadaan para perawi. Dalam membasmi hadis maudhu, para ahli hadis berusaha menelusuri sejarah kehidupan, baik dari mulai lahir hingga wafat ataupun dari segi-segi sifat para perawi hadis, dari yang jujur, adil, dan andal, daya ingatnya, dan sebaliknya, sehingga dapat dibedakan mana hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih, mana hadis yang sesungguhnya dan mana hadis yang dipalsukan. Yang terakhir, memberikan kaidah-kaidah hadis. Para ulama meletakkan dasar-dasar atau kaidah-kaidah secara metodologis tentang penelitian hadis untuk menganalisis otentisitasnya, sehingga dapat diketahui mana yang sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Kaidah-kaidah itu dapat dijadikan standar penelitian suatu hadis, apakah suatu hadis memenuhi kriteria sebagai hadis yang diterima atau yang tertolak. Contoh hadis maudhu: apabila air mencapai 40 kula. Dengan hadis
idza balaghal ma'u arba'ina kullatan lam ya'milil habasa. Dengan arti apabila air telah mencapai 40 kullah, ia tidak mengandung kotoran najis. Hadis ini maudhu, diriwayatkan oleh Al-Quwaili dalam Ad-Du'afa dari Al-Qasim bin Abdullah bin Umar Al-Umari, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Al-Quwaili berkata, Al-Qasim bin Abdullah itu banyak berbuat salah. Ahmad berkata, dia tidak ada apa-apanya. Pada kali lain dia berkata, menurut saya dia itu pendusta. Bukhari berkata, para ahli hadis diam tentang dia. Dalam satu riwayat dari Ahmad, dia berkata, dia pendusta, suka memalsukan hadis, dan orang-orang meninggalkan hadisnya. Dari jalan ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Ibnu Adi berkata, sesungguhnya hadisnya itu mungkar. Al-Quwaili meriwayatkannya dengan sanad sahih dari Sufyan, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Abdullah bin Amr secara mangkuf, dari jalan Ayyub, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari perkataannya. Al-Baihaqi berkata, dari Abu Ali Al-Hafiz, yang benar adalah dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Abdullah bin Amr sebagai perkataannya. Ad-Daruqutni juga berkata semakna dengan itu. Al-Qasim telah keliru dalam hal ini. Dia itu seorang yang dhaif dan banyak berbuat salah. Memang ada hadis sahih dari Ibnu Umar secara marfu dengan lafal idza balaghal ma'u kultaini lam ya'milil khubusa, dengan arti apabila air itu ada 2 kulah, ia tidak mengandung kotoran. Hadis ini ditahrid dalam Al-Irwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.